Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Anggraini dengan NPM 2212011045 dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain Ridwan SHMH. Mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Tugas ini sebagai tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Zulkarnain Ridwan SHMH. Oke, yang pertama yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung ini menyajikan hal pokok tentang urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah. Hal ini tercantum dalam pasal 4, 5, dan 6. Pengelolaan administrasi kependudukan bertujuan untuk menyediakan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah dan masyarakat. Mewujudkan terbentuknya profil perkembangan kependudukan berskala provinsi yang aktual sesuai dengan kondisi real di lapangan. Selain itu, pengelolaan administrasi kependudukan juga bertujuan membangun pola koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten atau kota dan mendayagunakan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah. Data administrasi kependudukan dapat untuk menentukan jumlah penduduk bila suatu daerah akan melakukan pemekaran untuk melihat syarat minimal jumlah penduduk yang dapat dilihat dari data administrasi kependudukan yang real dan valid, dan bila syarat jumlah minimal tersebut tercapai, maka pemekaran suatu daerah dapat dilaksanakan. Sehingga urgensi dari data administrasi kependudukan ini dapat digunakan untuk pemekaran daerah otonomi baru, dan bila pemekaran wilayah tersebut dapat terrealisasi, maka dapat menambah pemasukan daerah tersebut dari sektor perpajakan dan lebih terotonomi serta dapat berkembang secara mandiri. Dalam hal pokok ini tercantum dalam pasal 29 dengan tinjauan berikut ini. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perda yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, idealnya perda dapat menggambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan perda dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam perda hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh masyarakat. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ini, selain untuk memberikan gambaran tujuan negara, yakni kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi serta tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang ada, adalah yang pertama menyediakan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang selanjutnya, mewujudkan terbentuknya profil perkembangan kependudukan skala daerah yang aktual dan lengkap sesuai dengan kondisi real di lapangan. Dan yang selanjutnya, membangun pola koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten atau kota.
perangkat daerah, penyelenggaraan dengan perangkat daerah dan instansi terkait demi terbentuknya dan dalam kependudukan yang aktual dan akurat, dan memberikan pedoman dalam rencana perumusan kebijakan dan pembangunan daerah. Yang kedua ialah landasan sosiologis. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam perda harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam perda benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut. Selain itu, secara sosiologis, penyesuaian ini merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan melalui pemerintah baik di pusat dan daerah, dan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan dalam sistem administrasi kependudukan. Salah satunya adalah masih sering terdapat kesalahan pada saat penggunaan nomor induk kependudukan atau yang biasa disebut dengan NIK, yang terkadang tidak sesuai dengan yang seharusnya pemilik nama. Landasan yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perda yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk perda. Beberapa persoalan hukum itu diantara lain peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang inkonsistensi, disharmonisasi dan disorientasi, atau tumpang tindih, lemahnya daya berlaku peraturan, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul raperda dan hukum positif. Landasan yuridis atau normatif, suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang sedemikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalam kaidah hukum khusus yang lebih rendah, diderivisasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Landasan yuridis dalam pembentukan raperda ini merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Provinsi Lampung didasarkan atau mengacu pada 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Sumatera Selatan menjadi undang-undang.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Dalam Perda yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan tercantum dalam pasal 22 yang menerangkan bahwa dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada di Provinsi Lampung. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Selanjutnya adalah poin terakhir, yaitu mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Pertama-tama ialah konsisten hukum adalah hal yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Ketika beberapa daerah memiliki peraturan yang berbeda tentang suatu masalah tertentu, hal ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di antara penduduk dan pelaku usaha yang beroperasi di lebih dari satu wilayah. Dengan membuat perda yang sama, daerah dapat memastikan bahwa ada keseragaman dalam penegakan hukum dan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi peraturan yang sama. Kedua, yaitu keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam pembuatan undang-undang dan regulasi.
Ketika satu daerah memiliki perda yang mengatur suatu masalah tertentu dengan cara yang berbeda dari daerah lain, ini bisa menyebabkan ketidakadilan bagi penduduk atau pelaku usaha di daerah tersebut. Misalnya, jika satu daerah memiliki aturan yang lebih ketat tentang perlindungan lingkungan daripada daerah lain, maka perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut mungkin merasa diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil dibandingkan dengan pesaing mereka di daerah lain. Dengan membuat perda yang sama, daerah dapat memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan bahwa tidak ada keuntungan yang tidak adil bagi satu pihak atas yang lainnya. Lalu kemudian selain itu, koordinasi antar daerah juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Banyak masalah yang melibatkan lebih dari satu daerah, seperti transportasi, lingkungan, dan penegakan hukum. Tanpa koordinasi yang baik antar daerah, upaya untuk mengatasi masalah ini dapat menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Dengan memiliki perda yang sama, daerah dapat bekerja sama lebih efektif untuk menangani masalah-masalah ini secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah perlindungan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, merupakan tujuan utama dari pembuatan peraturan dan regulasi. Dengan membuat perda yang sama, daerah dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat dipertimbangkan dengan baik dan bahwa keputusan yang dibuat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat mencakup perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas hidup penduduk daerah tersebut. Dengan demikian, membuat perda yang sama dengan daerah lain memiliki manfaat yang signifikan dalam memastikan konsistensi hukum, keadilan, koordinasi antar daerah, dan perlindungan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.